Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Iya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Ya, amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini cepat berlalu, jadi kita dikejar-kejar oleh waktu untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita minta urapan daripada Tuhan, biar pengurapannya membuat kita lebih dahsyat lagi untuk mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan hati, sudah mempersiapkan semuanya untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita tutup mata kita, kita tundukkan hati kita, dan kita angkat lebih tinggi lagi kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada dan kami bisa lewati hari-hari yang kemarin. Oh, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan rindu kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu terima kasih ya Tuhan kalau pagi hari ini urapan-Mu akan membuat kami lebih dimampukan lagi untuk mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Bahkan kami percaya waktu kami memuji menyembah Engkau, hadirat Tuhan bertata, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang lemah dikuatkan, dan kami percaya yang tidak mampu melakukan hal-hal yang besar dimampukan karena urapan Tuhan, urapan yang membawa pemulihan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, semua peralatan yang mendukung acara ini, baik penerangan listrik, baik juga sinyal, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tidak ada gangguan yang berarti. Urapi kami di tempat ini, urapi umat-Mu, dan kami sama-sama diberkati. Haleluya, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua sedang jemaat yang kekasih, bahwa engkau rindu dan haus datang kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Ketika engkau haus datang kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan mengikuti engkau. Haleluya. Mari angkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka
Bapa dan Raja aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu ya Tuhan. Yesus. Itulah menjadi fokus dan tujuan hidup kami. Amin. Karena waktu kami lebih lagi mengasihimu, lebih lagi memuliakanmu. Kami percaya kebaikan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Karena Engkau tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan lebih mengerti apa yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami terus. Kami buka hati kami. Amin. Untuk Engkau berbicara. Sehingga hidup kami hidup yang dipenuhi dengan perkataan Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan tersesat. Karena ada perkataan Tuhan yang terus memandu hidup kami. Sehingga kami tiba pada waktu yang tepat, situasi yang tepat, dan tempat yang tepat. Yaitu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah Engkau. Urapi hambamu, urapi umatmu. Dan kami semua sama-sama diberkati. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selamat pagi, shalom. Shalom. Iya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan apa yang Tuhan mau berkatakan dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul daripada sharing kita pada pagi hari ini ataupun pesan-pesan Tuhan adalah melekat kepada Tuhan, beroleh kuasa dan urapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kemarin melekat kepada Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah ya. Tetapi hari ini melekat kepada Tuhan, beroleh kuasa dan urapan. Oh, dahsyat. Ya. Kenapa kita butuh kuasa? Kenapa kita butuh urapan? Ya, kita mau sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti boleh baca ya. Sebagai PR kita yaitu di 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51. Ya, luar biasa ya, panjang sekali. Tetapi mari saya sudah siapkan, kita lihat langsung di ayat yang ke-51 dari 2 Samuel 22 ayat 51 dikatakan demikian. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa ya. Berbicara tentang Daud, pasti kita sudah mengerti ya siapa Daud dan Daud itu air hidupnya seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ataupun kita bahas Daud, arti nama Daud ini dalam bahasa Ibrani dikatakan dikasihi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu punya nama artinya apa? Pasti ada artinya. Tetapi Daud ini jelas tidak ada yang kebetulan ini nama. Karena memang benar-benar ya. Nama Daud ini arti daripada bahasa Ibraninya adalah dikasihi. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Daud sampai akhir hidupnya menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan inilah setiap kita punya kerinduan. Nama kita, nama yang indah, nama yang bagus, nama yang penuh dengan arti. Tetapi bukan hanya namanya, tapi orangnya juga dikasihi Tuhan. Saya berdoa bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amen. Ataupun berlimpah kasih yang daripada Tuhan seumur hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Daud dikasihi Tuhan? Ini nih yang perlu kita harus mengerti. Kenapa Daud dikasihi? Ataupun bagaimana agar Bapak Ibu dan saya dikasihi Tuhan? Ya, itu yang penting dulu kita bahas. Ya, dikatakan bahwa kalau kita baca firman Tuhan, dikatakan karena Daud mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh. Jadi apa alasan Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seumur hidup? Apa alasannya Tuhan ingin mengasihi kita? Ya, tetapi jawabannya adalah karena Daud itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amsal 8 ayat 17 dikatakan demikian, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dikatakan mencari Tuhan akan mendapatkan. Oh, luar biasa. Berarti ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencari Dia dengan tekun. Amin. Haleluya. Mencari dengan tekun. Orang yang tekun mencari Tuhan pasti berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benarlah cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan. Tekun mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka saya percaya kalau Daud dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan dikasihi Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Dan waktu kita mengasihi Tuhan dan mencari Dia dengan tekun, berarti harus ada yang kita lakukan. Kita harus komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud komitmen seumur hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Oh, haleluya. Jadi komitmen ini butuh komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa komitmen kita tidak akan ada ketekunan. Kita tidak ada kesungguh-sungguhan. Tetapi kalau orang yang berkomitmen apapun yang terjadi tetap melakukannya. Sampai selesai. Sampai apa yang dia dapatkan terjadi. Itu yang dikatakan komitmen. Jadi teladan Daud ini perlu kita ikuti. Sebab kedekatan Daud dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat bagaimana tulisan-tulisan Daud. Semua apa yang diucapkannya semua menggambarkan yaitu tentang puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian, bukan puji-pujian seperti orang memuji sahabatnya karena ada sesuatu yang diingininya, bukan. Tetapi sebelum Daud mengalami pertolongan, dia tetap puji Tuhan. Bahkan waktu Tuhan melakukan pertolongan, sudah melaksanakannya, tetap. Bahkan waktu dia dalam lembah kekelaman, dia tetap memuji-muji Tuhan. Artinya dalam segala situasi, Daud komitmen untuk memuji Tuhan. Bahkan dia selalu agungkan nama Tuhan. Ya, dan dia kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Itu yang Daud lakukan Bapak Ibu. Saya rindu kita semua yang ada saat ini mengikuti setiap doa-doa ini. Tetaplah puji Tuhan, tetaplah kagum kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Daud bisa menjadi pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kita ini masih jauh ke depan. Ya, kalau Tuhan berikan umur yang panjang kepada kita, berarti seperti saya masih ada sekitar 20 tahun atau lebih ya. Kita berdoa panjang umur, sehat-sehat, amin. Jadi masih ada pengalaman-pengalaman ke depan yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah langkah awal beroleh pengurapan. Nah, kita masuk nih ya, pengurapan. Itu adalah langkah awal Bapak Ibu ya. Jadi pengurapan Tuhan turun ke atas kita waktu kita bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada pengurapan tanpa hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena banyak saya perhatikan, Pak doakan saya Tuhan, Pak biar Tuhan urapi. Waktu kita doakan oke, diurapi Tuhan. Tetapi selepas itu kembali lagi kehidupan lamanya. Iya kan? Sehingga apa yang sudah didoakan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak konsisten, tidak komitmen, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini yang menjadi masalahnya.
Makanya kalau kita lihat banyak kan waktu di gereja, dalam nama Yesus sembuh. Udah sembuh, bagaimana Bu? Enak. Udah Pak, aduh udah Tuhan pulihkan. Tapi sampai 2 hari 3 hari lagi, aduh sakit lagi Pak. Iya, karena kita nggak komitmen. Coba waktu kita didoakan dari rumah Tuhan, hamba Tuhan mendoakan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Dan kita komitmen, terus jaga pengurapan itu. Saya percaya itu akan permanen atas hidup kita. Amin. Jadi di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut dengan Dia bukan orang yang menggebu-gebu, ya begitu antusias, bukan orang-orang yang seperti itu sebenarnya, tetapi yang terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak bisa hanya 1 minggu, 2 minggu, tetapi selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi hubungan karib antara kita dengan Tuhan itu dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan. Nah, jadi masalah manusia saat-saat ini, masalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sebab sebenarnya yang harus kita takuti adalah Tuhan. Manusia tidak usah perlu takut. Kenapa harus takut kepada manusia? Sama-sama makan nasi, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi orang lebih takut kepada manusia. Sehingga waktu dia takut kepada manusia, dia melakukan formalitas. Sandiwara. Dan ini adalah orang-orang fasik. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan sekalipun orang lain tidak melakukannya. Yang melakukan yang terbaik, melakukan firman sekalipun orang lain tidak melakukan. Dan ada kesempatan untuk dia melakukan dosa, tetapi dia tidak melakukan dosa karena ada takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih lagi. Dan dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi perjanjian Tuhan diberitahukan. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan di sini adalah 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Ya, Daud 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena kasihnya kepada Tuhan dan hidup karib dengan Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi dia memuji-muji Tuhan bukan waktu dilihat orang, bukan waktu di mimbar, bukan waktu dalam ibadah-ibadah, tetapi dia melakukannya di tempat yang tersembunyi. Sekalipun orang tidak ada melihat, dia tetap takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dia berjanji dan menepatinya. Kalau manusia kan berjanji, Bu, Pak, nanti saya begini. Ya, oke, kita doakan. Tetapi janji tinggal janji, iya kan? Nggak usah berjanji lah ya kalau tidak ditepati ya. Saya sudah terlalu banyak mendengar janji-janji kosong ya. Jadi haleluya, kalau orang-orang dunia berjanji kosong itu biasa. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang berjanji, tetapi kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu bukan anak Tuhan, itu anak setan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya lebih enggak usah berjanji, enggak usah bicara. Tiba-tiba ya udah tepati janjimu, iya kan? Pak, kalau ada apa-apa hubungi saya ya. Ini yang bahaya ya. Jadi Tuhan mengurapi Daud dengan kuasa yang dahsyat. Amin. Dan urapan itulah yang membuat Daud mengerjakan perkara-perkara besar di sepanjang hidupnya. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi sehingga Daud menang dalam peperangan ya, mengalahkan musuh-musuh yang dikatakan dalam 1 Samuel berlaksa-laksa itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian kan. Bahkan membunuh binatang buas waktu dia seorang gembala, bahkan waktu mengalahkan Goliat juga. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari, apa yang dialami Daud kita harus alami. Amin. Mungkin kita tidak membunuh binatang buas, harimau atau singa ya. Tetapi paling tidak kita bisa mematikan setiap nafsu jahat dalam diri kita. Mematikan kedagingan-kedagingan kita. Amen. Membuang kebohongan-kebohongan dalam hidup kita. Haleluya. Bahkan membuang perselisihan-perselisihan dalam hidup kita.
Haleluya. Puji Ya, Tuhan. jadi kita butuh urapan, butuh kuasa daripada Tuhan untuk mengalahkan itu semua. Tidak Amin. bisa kita berkata bahwa wow saya udah kuat, saya udah hebat. Tidak bisa. Tetap iblis itu selalu mengintai kita. Oleh karena itu hari ini kita mau melakukan segala aktivitas kita. Mintalah urapan daripada Amin. Tuhan. Mintalah kuasa daripada Tuhan Amin. yang memampukan kita untuk berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Untuk membuat perjalanan kita tetap berhasil dan beruntung. Untuk Amin. tetap membuat perjalanan kita dengan dalam proteksinya Tuhan. Untuk membuat perjalanan kita hari ini dalam naungan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi itu yang kita minta pagi ini. Tuhan urapiku. Yes. Urapiku dengan minyakku dusmu. Itu artinya urapan, dan dalam urapan itu ada kuasa, dan kita mampu melakukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil. Sebab tanpa urapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuasa daripada Tuhan, apa yang kita lakukan tidaklah berhasil, Bapak Ibu. Sekalipun ada hasil mungkin karena kerja keras kita, itu terbatas. Tetapi waktu ada urapan Tuhan, kuasa terjadi atas hidup kita. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita, apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, apa yang diperkatakan oleh mulut kita terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa imanin ini, lakukan. Amin. Aminkan, lakukan. Amin. Saya percaya bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, bahkan apapun dalam pergumulanmu, waktu engkau berpikir untuk menyelesaikannya, pikiranmu diurapi Tuhan. Amin. Amin. Engkau bisa menemukan jalan-jalan yang terbaik. Waktu engkau perkatakan, maka apa yang engkau perkatakan berhasil, sukses, berhasil, mujizat, itu pasti terjadi. Amin. Dan waktu tanganmu mengerjakannya, tanganmu diurapi Tuhan. Yes. Tanganmu menjadi tangan yang kecekatan. Amen. Dan apapun yang dikerjakannya, semua menghasilkan berkat. Haleluya. Itu karena apa? Karena hubungan akrab, hubungan karib. Akrab dan karib berbeda. Karib itu lebih dekat. Amin. Haleluya. Intim ya. Jadi itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mintalah kuasa itu terus, mintalah urapan itu terus, karena itu yang membuat kita lebih lagi dipakai Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini yang menjadi saya tekankan, biarlah urapan turun dari sorga atas kita, sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jadi melekat kepada Tuhan, beroleh kuasa dan urapan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, karena memang ya, mana komentar? Nah, coba abang buka dulu, nah Bapak kurang ngerti. Enggak, lihat yang masuk nah, coba. Oke, karena tab saya tadi error ya, berdoa biar bisa kita ganti ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong diketik yes atau amin ya. Ya, yes atau amin biar kita bisa baca. Enggak bisa Bapak baca ini. Coba bisa ambil colokannya enggak sini? Oke, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berdoa buat doa syafaat kita, doa buat keluarga, buat rumah tangga, dan buat Oke, Bu Herna, salam Bu Herna. Salam. Ibu Eca. Ada Yoas, salam. Opung Yosef, halo. Pak Arifin, salam. Oh, Bu Rosinta, salam. Rosiana, Mas Tepen. Bu Yakni, halo, salam Bu Yakni. Ibu Santi, luar biasa. Santi itu. Siapa? Oh, Santi Bengkulu juga ya, salam luar biasa. Bu Liana, salam. Ibu Yeni, halo, salam. Bapak Tumpak juga, salam. Siapa? Maya, salam. Bu Hani, Lohani, ya, salam Bu Hani. Oh, Tante Samsidar, salam. Oke, ya puji Tuhan, ya. Oke. Oke, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya. Boleh sambil diketik.
mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Pada pagi hari ini kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang awal membawa kami lebih dekat kepada Tuhan lewat penebusan-Mu di kayu salib. Dan hari ini kami sudah terbebas dan merdeka daripada dosa. Amin. Dan kami akan terus melekat dan menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang menjadi bagian kami boleh miliki dan nikmati. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Amin. Dan kami percaya urapan yang baru turun atas kami. Amin. Bahkan kuasa yang baru turun atas kami. Amin. Urapan yang memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kuasa yang membuat kami mampu untuk menentukan apa yang menjadi bagian kami. Amin. Karena Tuhan mewariskan kuasa kepada anak-anak-Mu, kepada kami yang selalu melekat kepada Tuhan. Yes. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun saat ini yang dikerjakan, dilakukan, bahkan diusahakan oleh umat-Mu, biar Engkau turut campur tangan, Amin. memberkati lebih dahsyat lagi. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. Yesus. Baik dalam rumah tangga mereka, baik juga di dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, kesehatan mereka. Bahkan kami percaya apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Sekalipun hamba-Mu tidak bisa sebutkan nama satu persatu, tetapi yang ada mengikuti di doa ini yang sudah tercatat, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Dalam nama berkat Yesus. Allah melimpah atas mereka. Amin. Karena mereka adalah orang-orang yang terus setia di Amin. dalam mengiring Tuhan, di dalam mencari wajah Amin. Tuhan. Oleh karena itu semuanya layak menerima berkat-berkat Tuhan. Baik berkat kesehatan, bahkan materi, keuangan, bahkan panjang umur dan sehat-sehat. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami percaya mujizat selalu dalam perjalanan hidup Amin. mereka. Dan apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bawa kami berjalan dari hari yang lalu sampai hari ini, ada rencana Tuhan untuk kami sama-sama melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya hidup kami, tapi semua apa yang menjadi milik kami adalah miliknya Tuhan. Amin. Berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu buat kami terus berserah kepada Tuhan. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pagi hari ini, biarlah pengurapan Tuhan turun. Kuasa dari sorga Amin. turun. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Bapak Ibu terima kuasa daripada sorga dan percayalah bahwa Engkau telah memiliki kuasa. Apapun yang dilakukan oleh tangan-Mu, apapun yang diperkatakan oleh mulut ataupun perkataan-Mu, bahkan juga apapun yang Kau pikirkan hari ini, biarlah semua bersumber daripada Tuhan. Amin. Dan yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Kalau ada yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Ada yang Yesus. lemah, Engkau kuatkan. Kami Amin. percaya sekalipun situasi sulit, anak-anak Tuhan tetap bertumbuh, tetap kokoh, tetap tangguh, dan Amin. tidak pernah terkalahkan oleh keadaan dan situasi. Yes. Kami percaya mereka yang sakit hari ini ataupun dalam pemulihan, baik itu Pak Manulang, sembuhkanlah, pulihkanlah. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. percaya keluarga ini lebih haus lagi mencari Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Bahkan Ibu Santi juga berkati dalam nama Yesus. Amin. Biarlah dia Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami percaya saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu dinyatakan. Sekalipun mungkin saat ini multimedia kami terganggu, tapi kami percaya nama-nama yang sudah ikut pada pagi hari ini sudah tercatat di sorga. Amin. Dalam nama Yesus. Dan catatan Tuhan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Sekalipun dalam multimedia terhapus, tapi kami percaya Tuhan mencatatnya sampai Amin. selama-lamanya dan mereka mendapat upah yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat ini buat setiap pergumulan gereja kami, khususnya buat lantai gereja ini Tuhan.
dalam minggu depan kami akan mulai menunggu selesai tukang menyelesaikan pekerjaan yang lama. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Bahkan kami percaya biaya yang masih kurang 12 juta atau 11 juta lagi. Biarlah Tuhan cukupkan. Yes. Dalam nama Amin. Yesus. Mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Engkau berkati keluarga-keluarga yang sudah menabur. Khususnya kemarin keluarga daripada Bapak Okcuan atau Bu Yanti. Mari nyatakan kuasa-Mu. Amin. Berkati keluarga ini dengan Amin. berkat yang luar biasa. Kami percaya mereka yang menabur tidak pernah kekurangan. Bahkan yang menabur di dalam persepuluhan, berkati mereka, berkati mereka, bahkan diakonia. Ucapan dalam syukur nama semua Yesus. dalam nama Yesus Berkat kami melimpah. percaya Dalam nama tidak Yesus. ada yang sia-sia. Amin. Waktu mereka mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, maka Tuhan sanggup mempercayakan Yes. yang lebih besar lagi kepada Amin. umat-Mu. Oleh karena itu, terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat Indonesia, bahkan bumi ini yang dilanda Amin. dengan Dalam nama virus Yesus. COVID. Kami berdoa biarlah virus COVID selesai di dunia ini, di Amin. Indonesia. Amin. Bahkan juga setiap orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan ataupun dalam Yes. menghadapi perjuangan melawan virus COVID ini. Biarlah sembuhkan mereka Dalam semua nama dalam nama Yesus. Yesus. Sehingga Indonesia bebas dari COVID, bahkan mata rantai COVID ini putus dan Amin. dinyatakan sudah aman dan ekonomi berjalan seperti biasa, Amin. bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya pada pagi hari ini Yes. kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam Amin. tangan-Mu. Kami percaya semuanya biarlah dalam penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan-Mu. Kita akan akhiri doa kita dan kita terima hal-hal yang terbaik daripada Tuhan. Pengurapan kuasa kita butuh untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkati istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita bawa ke tempat kita masing-masing, ke aktivitas kita masing-masing. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa pagi ini kita merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat, urapan Tuhan yang dahsyat. Biarlah itu terus kita pertahankan, dan nanti malam kita ada doa mesbah keluarga. Ya, kita berdoa Jam semua 8. peralatan semua bagus sehingga tidak terganggu ya. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi ya. Selesai Amen. ini kita juga ada doa. Nanti kita coba cek lagi, kita bawa dalam doa ya Bapak Ibu ya. Dan biarlah kita melakukan segala aktivitas kita hari ini percaya bahwa Tuhan telah mengurapi kita. Amin. Jangan lupa ya, jam 8 malam di channel ini juga ya. Dan Bapak Ibu boleh bagikan biar banyak orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan, dan maju terus tetap